rencana pengembangan program yang akan saya kembangkan itu terkait juga dengan tugas sebagai guru penggerak. Jadi saya melihat banyak potensi yang ada di SMA 2 ini belum dikembangkan. Jadi berdasarkan pemetaan aset yang saya lakukan, telah diskusi dengan ibu, diskusi dengan rekan guru, komite juga dengan murid, tertatalah beberapa potensi yang dapat memunculkan sebuah program yang menurut saya adalah program sangat inovasi sekali. Di mana saya katakan Bu ya, untuk modal manusianya kita kan memiliki guru yang sudah lengkap gitu ya, lengkap. Kita tinggal di perkotaan, artinya dari segi teknologi guru itu tidak ada masalah lah menurut saya. Kemudian ada dukungan 2 orang guru komputer juga sangat kompeten. Kemudian saya sendiri juga mempunyai lisensi dari Microsoft ya, mudah-mudahan akan saya terapkan di sini. Kemudian modal fisiknya kita juga mempunyai labor komputer beserta peralatannya serta perangkatnya termasuk jaringan internetnya itu sangat mendukung sekali. Kemudian yang tak kalah penting dukungan politik, modal politik dari ibu, di mana para murid diperkenankan menggunakan HP untuk pembelajaran dengan catatan mereka harus mematuhi aturan atau kesepakatan kelas maupun kesepakatan sekolah, jadi tidak sembarangan. Kemudian modal sosial, alhamdulillah kita juga mempunyai komunikasi yang bagus dengan orang tua murid, dengan para wakil, dengan kepala sekolah dan juga dengan rekan-rekan guru. Itu semua cukup menguatkan lah bagi saya untuk memunculkan program ini. Akhirnya saya mencoba ini untuk memunculkan sebuah prakarsa perubahan yang memang mengacu pada visi sekolah kita, di mana salah satu visi sekolah kita kan berwawasan teknologi. Bagaimana saya mencoba menghadirkan teknologi dalam pembelajaran. Makanya prakarsa perubahan yang akan saya kembangkan itu tentang pembelajaran blended learning di SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci. Nah, ini saya munculkan Bu, tentu berdasarkan analisis pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu dari saya itu bagaimana sih cara melaksanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi murid, kemudian meningkatkan berpikir kritisnya serta daya inovasi ya, maksudnya dari diri murid serta daya saing murid. Inilah melalui program ini yang coba saya bangkitkan nilai-nilai seperti itu. Kemudian saya juga melihat review ke belakang kemarin itu selama COVID itu kan pembelajaran dilakukan secara daring itu maka kurang efektif. Makanya kelemahan-kelemahan itu saya coba tutup dengan prakarsa yang coba saya terapkan ini, itu tentang blended learning. Jadi rencana saya akan memunculkan program ini Bu, program yang berdampak positif pada murid, yang saya kasih nama programnya adalah Blend 365. Jadi itu macam branding dari program yang saya munculkan itu dalam Blend 365. Kira-kira bagaimana tanggapan Ibu? Apakah Ibu memberi restu atau bagaimana Bu, atau ada saran untuk saya terkait dengan pengembangan yang coba saya lakukan? Terima kasih Pak Rudi ya, yang merupakan calon penggerak KP9 ya. Insya Allah Ibu. Sebetulnya pada prinsipnya apa yang program Bapak ajukan bagus sekali untuk mendukung teman-teman guru juga, apalagi blend 365 ya. Iya, blend 365. Yang tentu pembangunan itu harus dilakukan aja, kemudian menunjukkan kreativitas, anak berpikir kritis, kemudian kooperasi mandiri kan itu Iya. kelima kita itu yang kita harapkan untuk pendidikan yang lebih baik. Nah, dan saya mendukung sekali Pak. Iya, terima kasih. Pak ajukan. Itu tentang blend 365 itu rencana memang saya menggunakan teknologi Microsoft ya, Microsoft 365. Nah, ada tentu harus tahu kawan-kawan program yang Bapak kembangkan ini. Nah, itu kita ini kan berkelanjutan. Iya, betul. Berkelanjutan kan sampai di batas sudah Bapak akan belajar terkait yang kita inginkan. Nah, seharusnya program Blend 365 itu program seperti apa? Kalau program Blend 365 itu sebenarnya lebih berfokus pada kegiatan intrakurikuler, pembelajaran
seperti jadwal biasa Bu, jadi tidak memerlukan waktu khusus. Nah itu di dalam pelaksanaannya itu menggabungkan antara keunggulan-keunggulan dari pembelajaran online dengan keunggulan-keunggulan pembelajaran tatap muka. Artinya memang mengkombinasikanlah antara tatap muka dengan online. Kalau gambaran mungkin yang paling sederhana begini, di sekolah kan jadwal sesuai biasa, sesuai jadwal guru melakukan tatap muka seperti biasa. Kemudian nanti mana tahu murid ada yang belum paham atau ingin belajar lebih pendalaman terkait materi itu, nah guru ini boleh membuat materi sajian yang bisa ditampilkan di LMS, Learning Management Systemnya. Learning Management Systemnya itu nanti bisa diakses manakala siswa di rumah. Jadi daripada mungkin di rumah siswa menggunakan HP untuk yang kurang positif seperti game dan sebagainya, nah ini digunakan untuk mendukung belajar. Jadi belajarnya itu sekarang hadir ke genggaman murid lah. Sekarang ini kan mungkin kalau belajar terbanyak membawa buku banyak, membawa tas, harus ke sekolah dan sebagainya. Sekarang cukup dalam satu genggaman murid itu bisa melakukan pembelajaran. Itu maksudnya. Itu cara melaksanakannya bagaimana? Ya kalau cara melaksanakannya paling nanti saya awali dari saya sendiri tentunya. Kebetulan saya juga sudah mulai merintis juga mengembangkan, tapi kan perlu juga mungkin seiring dengan berjalan waktu ada pengalaman-pengalaman yang harus ditingkatkan, akan saya tingkatkan. Saya akan menjadi model, satu langsung menjadi model untuk diikuti oleh rekan-rekan yang lain. Jadi nanti saya mengizinkan kepada rekan-rekan guru untuk melihat saya melakukan berbagi praktik baik bagaimana cara melaksanakan pembelajaran blended itu. Kemudian saya juga akan memberikan layanan bimbingan ya, termasuk juga pengusulan akun. Ini kan akunnya akun premium Bu, jadi sangat privat sekali, sangat positif sekali. Jadi mudah-mudahan dulu tadi pun saya sudah melakukan sosialisasi program ini pada rekan-rekan guru berdasarkan pemetaan aset yang sudah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Mereka pada dasarnya sangat positif sekali, dengan catatan nanti mau ngajari kami kan, ya saya bilang insya Allah lah, karena ini sebuah program mengacu pada visi, tentu harus dirasakan dilibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah seperti itu. Jadi bagus ya Pak ya tentang program belajar ini. Nah, apakah murid kita pada setuju? Nah itu dia, saya juga sudah turun ke murid, akhirnya makanya saya sampai muncul ide seperti ini karena saya sudah melakukan ya mungkin secara tidak formal ya, saya melakukan pendekatan kepada anak-anak murid itu perihal tentang bagaimana dengan HP ini. Waktu itu saya bertanya juga, kenapa kalian masih juga tidak mematuhi aturan sekolah, di mana aturan sekolah kita sudah membuat kebijakan bahwa membawa HP boleh manakala digunakan sebagai media untuk belajar, harus seizin dan sepengetahuan guru yang mengajar, tidak sembunyi-sembunyi seperti ini. Nah akhirnya iya sih Pak, kami inginnya belajar itu pakai HP lupa. Jadi kalian belum bisa move on nih dari COVID. Ya gimana lagi Pak, karena HP itu memang seperti kebutuhan kami gitu kan. Jadi mereka meminta kalau bisa belajarlah Pak yang menggunakan HP itu. Tapi juga pertemuan dengan Bapak, dengan guru juga jangan dilupakan Pak, seperti itu. Terus saya tanya juga, kalau dukungan paketnya gimana? Orang tua kami rata-rata setuju Pak, mau ayah ibu membelikan paket internet asal jangan untuk main game katanya, asal jangan untuk hal-hal yang tidak baik, itu mereka mendukung Pak. Apalagi ini untuk belajar Pak. Ini juga saya alasan bagi mereka sih nanti di depan orang tua, ini loh Mak, Bu, Ayah, kami belajar kok pakai HP nih, seperti itu. Itulah ada masukan itulah makanya saya rangkumlah dalam sebuah program pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan murid. Kemudian juga teknologinya ada, tapi tuntutan kurikulum juga tidak lepas. Itulah Blend 365 itu. Nah, kemudian kan tadi program Blend 365 yang Bapak kembangkan itu Pak, dari segi murid rata-rata yang pada kita pada setuju. Iya, bagaimana dengan cara Bapak nanti Pak untuk menutup peraturan menerapkan program Blend 365? Ya, itu sudah jadi konsekuensi saya. Rencana saya akan memberikan layanan pendampingan langsung
Yang pertama tadi mungkin membangun akunnya dulu ya, akun privat premium setiap bulan akan dapat. Yang belajar ID tetap jalan, itu tidak akan menjadi saingan karena kan teknologi yang sifatnya pilihan, pakai belajar ID juga bagus, tidak lainnya juga bagus. Tapi untuk 365 itu dapat bonus penyimpanan drive kan 1 tera, itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Kemudian saya juga akan mengaktifkan komunitas belajar. Jadi di komunitas belajar itu ini kan Bapak kemarin ya yang dipanggil. Iya, kebetulan saya juga ini ditunjuk nih sama BGP untuk menjadi penggerak komunitas ini. Jadi mulai tidak hanya di sekolah tapi di kabupaten. Cuma saya ingin sukses dulu lah di sekolah kita, yang sampai saya keluar gaungnya besar di luar tapi justru sekolahnya terabaikan. Saya tidak mau seperti itu. Jadi saya intensifkan melakukan pendampingan pada guru, kemudian membuat LMS-nya, kemajuan, kemudian juga sampai kepada pemberian inilah diskusi sampai ke teori belajarnya. Apa sih yang mendasari dari teori belajar blended learning itu juga dan para ahlinya ada. Mudah-mudahan nanti para rekan guru asal mau belajar saja, saya akan juga tekun sabar untuk menuntut mereka sampai mereka benar-benar merasakan bahwa pelaksanaan blend 365 ini mengarah pada pembelajaran yang berpusat pada murid. Memang itu yang dituntut sekarang seperti itu. Ya mudah-mudahan Pak, mudah-mudahan program blend 365 ini mampu menjadikan sekolah kita pada luar lah ya Pak ya, pada khususnya sekolah kita lah ini untuk bisa dikembangkan lebih dalam sehingga untuk pendidikan sekolah kita, pendidikan untuk pendidikan Indonesia juga, pendidikan Indonesia juga. Ya insya Allah saya mau mengembangkan itu. Kemudian guru-guru juga antusias untuk belajar penerapan itu ya. Selama ini kan guru-guru itu kan sebenarnya mau ya kalau jadi belajar, tapi harus ada modelnya dong, contohnya bagaimana kami melaksanakan itu. Saya insya Allah akan siap sedia melakukan pendampingan dan menuntut para rekan-rekan guru untuk mengimplementasikannya. Karena implementasi BN 365 juga upaya warga sekolah kan untuk mengimplementasikan pencapaian visi SMA 2 ya. Ada lagi Bu yang mau disampaikan? Kalau tidak ada kita itu Pak itu aja Bu. Ya saya berprinsip mendukung Pak program blend 365 ini sangat bagus sekali Pak. Ya terima kasih Bu, mudah-mudahan saya bisa menjalankannya. Terima kasih ya Bu ya atas waktu yang sudah Ibu berikan untuk saya melakukan wawancara sosialisasi tentang pengembangan program yang insya Allah akan saya kembangkan. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Pak. Demikian wawancara saya dengan Ibu Bisnas PSPDN Kepala SMA Negeri 2 Pangkalan Provinsi terkait dengan tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yaitu rencana pengembangan program yang berdampak positif bagi murid. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkumpul dalam ruang ini. Ini ada beberapa hal barangkali yang ingin saya sampaikan terkait dengan rencana pengembangan program yang berdampak positif bagi murid kita. Nah, kemarin kan kita sudah melakukan pertemuan untuk menganalisis atau memetakan aset-aset apa yang kita miliki. Nah, saya ulang kembali, salah satu aset yang kita miliki pertama itu tadi kita memiliki laboratorium komputer seperti ini Bapak Ibu lihat, itu dengan segala sarana prasarana yang mendukung. Kemudian kita mempunyai guru komputer ya, yang sangat pintar sekali. Kemudian saya sendiri salah satu guru yang mempunyai lisensi Microsoft 365. Kemudian latar belakangnya Bapak Ibu, kita kan menyadari bahwa murid-murid kita itu kan suka bermain HP begitu ya. Main HP, ada peraturan sekolah pun tetap juga bawa HP. Nah, jadi atas dasar itu coba saya kepikiran itu bagaimana kalau kita melakukan pembelajaran yang menyenangkan murid, dalam arti kata boleh menggunakan HP.
Nah, kira-kira gimana nih usulan saya Bapak Ibu, apakah setuju kira-kira? Gimana Bapak Ibu? Iya Pak Rusli, silakan. Menurut saya berdasarkan kepentingan. Ya. Kalau memang waktu pelajar itu butuh HP ya harus. Oke, ya. Dan kalau kadang-kadang yang memang tidak butuh ya nggak usah. Oke, ya, terima kasih Pak Ustaz masukannya. Yang lain ada atau sudah mewakili pendapat Pak Rusli? Ya kalau menggunakan HP ya memang tadi sesuai dengan kepentingan kita tetap mengikuti kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah yang sudah kita sepakati, kita jalani. Yang intinya bolehlah kita sekali waktu secara efektif mungkin menggunakan HP untuk pembelajaran. Nah kira-kira pembelajaran ini kalau sekiranya Bapak Ibu diminta pendapat ini, kalau menggunakan HP kan online. Nah sebaiknya bagaimana Pak? Apakah belajar online saja atau bagaimana nih? Ada nggak Pak pendapat seperti itu? Online saja kah atau mungkin digabung dengan tatap mukanya? Sebaiknya dua-duanya ya, karena esensi pembelajaran di kelas kan memang tatap muka kan itu. Lebih kepada mungkin di rumah mungkin ya menggunakan HP. Gabungan ya bagusnya ya. Ya. Oke, terima kasih atas masukan dari Bapak Ibu semuanya. Tadi sarannya sudah saya tangkap, kemudian pilihan itu ya ternyata Bapak Ibu menghendaki penggabungan antara online dan juga tatap mukanya. Nah atas dasar itu Bapak Ibu, saya mempunyai semacam prakarsa perubahan yang mengacu kepada visi sekolah kita. Visi sekolah kita salah satunya adalah berwawasan teknologi. Jadi kalau kita menggunakan pembelajaran yang menggunakan sistem online dengan menggunakan HP, itu adalah manifestasi dari visi sekolah kita. Nah, bagaimana kalau saya lahirkan sebuah program itu Bapak Ibu ya. Jadi ini Blend 365. Nah, Blend ini, kata Blend itu adalah berasal dari blended learning, yaitu tadi menggabungkan antara online dengan tatap muka. Sedangkan 365 itu menggunakan Microsoft 365 seperti itu. Kira-kira seandainya nih nanti kan tidak hanya saya sendiri mata pelajaran saya, Bapak Ibu mungkin mau belajar, saya berikan pembekalan begitu untuk melaksanakan bagaimana pembelajaran blended learning yang menggunakan 365 ini saya ajarkan. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak? Mau. Terima kasih. Ya karena memang sekarang kan. Iya. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu. Nanti mungkin ada beberapa program yang akan saya laksanakan menyangkut Bapak Ibu. Salah satu adalah tentang penerapan Microsoft 365 untuk melakukan pembelajaran. Ini programnya berbeda Blend 365. Terima kasih untuk saat ini. Mungkin dalam waktu dekat saya akan melakukan sosialisasi, pembuatan SMS, pembuatan perangkat-perangkat terkait dengan pelaksanaan program Blend 365 ini. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum saya akhiri? Sudah? Bentar. Ya silakan Pak. Kalau kita mengkondisikan pembelajaran yang mungkin ada kombinasi dengan apa rasanya itu online dengan tatap muka, tentu kan waktu-waktu yang seperti itu kan kita harus sadar gitu kan, kapan kita membuka waktu untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka atau kapan waktunya. Oh iya. Jadi ada komposisinya ya Pak ya, kapan harus online, kapan harus tatap muka. Nah inilah yang nanti mungkin dalam pengembangan program saya itu salah satu yang akan saya kembangkan, saya bahas. Karena berdasarkan teori pendidikan tentang blended learning itu juga memang ada komposisinya Pak. Berapa persen online, berapa persen tatap muka. Untuk tahap awal boleh dibalik Pak, sebenarnya itu 30% berbanding 70%. Nah ini dia. Kalau untuk mula-mula, ya mungkin kita gunakan yang online-nya 30 dulu. Tapi bertahap sampai kepada kondisi ideal dari teori pendidikan yang sudah dikembangkan oleh para ahli itu justru 70% yang online nanti. Ya, tapi nanti ke depan Pak, kita kan ada pertemuan, kemudian kita aktifkan di komunitas belajar, bagaimana untuk mengembangkan itu. Saya rasa Bapak Ibu nanti cukup paham lah, sama-sama belajar kita tahap bertahap. Tujuannya adalah bagaimana melakukan pembelajaran yang menyenangkan murid, berpusat pada murid, dan berdampak positif kepada murid. Itu sih tujuannya. Ada lagi?
Kalau tidak ada, ya sudah kita akhiri saja. Sampai jumpa mungkin pada pertemuan yang akan datang. Kita akan bersosialisasi baik pada gurunya maupun pada muridnya. Terima kasih sekali lagi. Ya Bu. Ada pelatihannya. Ada, ya. Sama nanti kita laksanakan. Paling tidak di Kombel lah nanti ya Bu, di Kombel nanti kita aktifkan itu. Kalau memang kita sulit mencari waktu. Kombel kan sama-sama kita punya waktu semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah hadir di sini. Akhirnya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan akhirnya saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. dalam kesempatan ini saya ingin mengajaklah urun rembuk atau diskusi. Kalian juga boleh menyuarakan suara hati kalian dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran yang ada di SMA 2 Kabupaten Kerinci ini. Nah, berdasarkan hasil wawancara saya kemarin dengan beberapa perwakilan siswa, kemudian berdasarkan analisis pemetaan aset yang saya lakukan, maka terdapat beberapa keunggulan potensi kalian untuk dimaksimalkan dalam belajar. Saya ulang sekali lagi ya, bahwa untuk modal manusianya kita memiliki guru yang lengkap, ya, ada guru komputer juga, saya juga mempunyai pemahaman atau lisensi tentang Microsoft. Kemudian modal fisik kita lokal yang representatif untuk belajar nyaman, ada laboratorium komputer, ya, yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran lengkap beserta sarana prasarana pendukungnya. Kemudian modal politik, kebijakan kepala sekolah, walaupun secara umum kita masih belum secara bebas diperkenankan membawa HP, tapi ada kebijakan kepala sekolah untuk menggunakan HP dengan catatan akan mematuhi atau mengikuti kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Kemudian modal sosial. Nah, modal sosial ini itu berupa koordinasi yang baik antara guru, kepala sekolah, dan juga dengan siswa. Yang lebih penting adalah koordinasi dengan orang tua kalian atau wali kalian. Nah, atas dasar ini saya menyoroti kok belakangan ini kita punya modal yang bagus, tetapi justru motivasi belajar kalian
daya berpikir kritisnya, kemudian inovasinya menjadi menurun. Ini kenapa ini? Kalian sering bawa HP ke sekolah, padahal kepala sekolah sudah membuat aturan tidak sembarangan membawa HP ke sekolah seperti itu. Kira-kira apa yang bisa diupayakan atau keinginan kalian seperti apa nih supaya pembelajarannya bisa menarik? Ada yang mau bertanya? Siapa? Coba Mel, silakan. Bagaimana dalam KBM kita menggunakan HP? Itu. Memangnya punya HP semua? Ya. Ada HP semuanya. Coba. Berarti kalian walaupun dilarang bawa HP tetap bawa HP juga ya? Iya. Ya, jadi kalian ingin HP itu digunakan dalam pembelajaran. Iya. Coba saya minta dulu siapa yang tidak setuju atau siapa yang setuju lah menggunakan dalam pembelajaran. Coba angkat tangannya yang setuju, yang setuju. Oh itu untuk semuanya ya? Oke. Saya dengar suara kalian, keinginan kalian yang ingin belajar menggunakan HP. Kalau pakainya gimana nanti? Apakah tersedia kalian pakai internetnya? Ada ya? Kalian juga boleh pakai bagi sekolah, boleh. Boleh kalau begitu. Terus kalau begitu saya munculkan adalah sebuah prakarsa ya, prakarsa perubahan bagaimana melaksanakan pembelajaran yang menggunakan HP atau teknologi informasi dan komunikasi. Apakah nanti dalam belajar sepenuhnya kita menggunakan HP? Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya? Nah, siapa mau ini? Kakak mau ada suara apa, Esther? Ya, boleh, tanya lah. Kalau bisa dalam KBM kita tetap buka dan kegiatannya itu offline. Oh gitu, jadi artinya dalam pembelajaran walaupun boleh menggunakan HP, tapi tidak harus seluruhnya online gitu ya. Tatap muka di kelas juga harus ya. Ya sih memang dalam pembelajaran itu kan tidak boleh terlepas dari peran guru. Peran guru itu tidak akan tergantikan. Jadi ini setuju nih seandainya pembelajaran dilakukan penggabungan ya antara menggunakan HP tadi, tetap online dan juga tatap muka. Begitu maksudnya? Ya, setuju semuanya? Ya, berarti kalian sudah memilihnya daripada online seluruhnya atau tatap muka saja. Karena kamu mau pilih untuk mengkombinasikan. Baik, kalau seperti itu berarti prakarsa yang akan saya lakukan adalah bagaimana melaksanakan sebuah pembelajaran yang mengkombinasikan antara tatap muka dengan online. Nah, inilah yang dalam bahasa teori pendidikan guru paham yang disebut dengan blended learning. Jadi blended itu penggabungan antara tatap muka dan online. Kemudian nilai-nilai yang diharapkan tentunya walaupun mungkin pembelajarannya penggabungan online dan tatap muka, ya secara garis besar kamu akan dituntut untuk meningkatkan motivasi. Ya, bernalar kritisnya, bagaimana berpikir kritis itu meningkat. Kemudian daya inovasinya juga harusnya meningkat karena nanti dalam pembelajaran blended itu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Cuma bolehlah kalau saya sarankannya, bagaimana kalau kalian itu diberi sebuah bekal ya, akun. Nah, di mana akun ini itu akun premium yang bisa digunakan untuk belajar juga, kemudian bisa digunakan untuk fitur-fitur lain dalam rangka mendukung daya inovasi kalian, yaitu dengan menggunakan akun Microsoft 365. Ya, setuju ya? Ya, jadi nanti sedikit banyaknya akan ada sosialisasi teknis lebih lanjut bagaimana cara pembelajaran blended learning. Namun gambaran awal saya sampaikan dalam pembelajaran kombinasi atau blended learning nanti ada learning management system LMS yang bisa diakses, kemudian ada kegiatan Vicon-nya. Apa sih bahasa kalian PC-nya? Ya, virtual ya. Ya, pokoknya ada juga chat-nya. Itu bisa dilakukan di room LMS. Kemudian ada platform-platform lain untuk menjawab soal, assignment, tugas, kemudian buat stream video dan sebagainya, untuk publikasi sesuai. Itu nanti secara teknis akan saya jelaskan secara khusus. Yang jelas sekarang saya minta suara kalian. Ternyata kalian menghendaki ada sebuah program pembelajaran yang berbasis
berbasis HP atau informasi. Itu yang kita sebut sebagai blended learning menggunakan Microsoft 365. Jadi untuk mudah mengingatnya nanti disingkat aja lah. Blend itu kan dari blended ya, 365. Jadi apa program kita? Blend 365. Setuju ya? Setuju. Terima kasih. Nanti kalian mudah-mudahan keinginannya bisa terfasilitasi dengan baik belajar menggunakan HP. Tapi bukan berarti bebas ya menggunakan HP untuk hal-hal yang tidak bagus seperti game dan sebagainya. Untuk program lebih rinci teknisnya akan ada sosialisasi mungkin susulan ya. Nanti langsung saya praktekkan bagaimana cara menggunakan Microsoft 365 itu dalam pembelajaran. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Ada? Adakah yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oh iya, silakan. Ya. Ya, silakan tanya. Siapa? Esther. Bagaimana cara melaksanakan pembelajaran yang ada pada online-nya? Oke, bagaimana cara melaksanakannya ya? Yang nanti akan ada sosialisasi secara khusus ya. Secara khusus. Saya akan menanyakan bagaimana cara melakukan pembelajaran online dan tatap muka dikombinasikan. Yang jelas dan guna itu punya strategi berbeda. Contoh saya nanti tidak hanya mata pelajaran kimia saja ya, mata pelajaran yang lain juga akan melaksanakan itu. Tapi gambaran awalnya begini. Jadi nanti ada kamu punya akun tuh bisa untuk mengakses LMS, materi masukkan LMS, nanti bisa diskusi di situ. Nah diskusinya itu boleh kapanpun, dimanapun, di rumah pun bisa. Artinya saat kamu mungkin saya kan sering nongkrong di kafe ya, bawa HP. Nah HP itu sudah hadir untuk belajar. Kemudian tugas-tugas materi pelajaran juga bisa dilakukan di situ. Ya, kemudian untuk mengakses pelajaran juga bisa melalui HP itu. Jadi artinya secara sederhana sarana belajar kamu tidak perlu repot-repot. Ini mohon maaf ya, menggendong buku setebal ini tiap hari ke sekolah, ya kan? Tapi cukup dengan genggaman sudah ada di situ semua. Kurang lebih seperti itu. Tapi secara teknis nanti akan disampaikan secara lebih rinci. Baik ya, paham ya? Ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada maka untuk diskusi kita hari ini dalam rangka memunculkan program pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi kalian, bernalarkritis kalian, inovasi, kemudian kerjasama, pokoknya sesuai dengan nilai-nilai tuntutan profil pelajar Pancasila lah, ya kalian dapat terfasilitasi dengan baik. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.